Hai Besti, para penikmat film tapi maunya diceritain aja. Episode kali ini Mimin akan bahas alur cerita film India tentang kejamnya perbudakan raja di sebuah desa yang membuat penduduk sampai miskin mampus. Film ini berjudul Maur, rilis tahun 2023. Baiklah Besti, langsung aja kita bahas alur cerita film India di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Film diawali di sebuah desa Maur yang sangat miskin mampus karena perbudakan raja dan juga sistem pemerintahan yang sangat kejam, serta tuan tanah yang lagi-lagi melahap habis hasil tani penduduk desa ini. Di situ ada perwira polisi orang Inggris yang menjadi komandan di negara ini yang bernama Harton. Ketika itu Harton lagi keliling desa melihat-lihat keadaan penduduk yang miskin ini. Saat itu Harton datang ke gubuk si Engkong dan cucunya, yang mana si Harton menanyakan ke Engkong ini siapa yang ada di dalam gubuk itu. Namun si Engkong ini berbohong dan mengatakan nggak ada siapa-siapa di sana. Lalu Harton memerintahkan anak buahnya untuk menembaki gubuk si Engkong dan darah pun berceceran ke tanah itu. Kemudian Harton meminta si Engkong dan cucunya ini masuk ke dalam gubuknya. Lalu anak buah Harton menembaki gubuk itu. Si Engkong dan cucunya pun lenyap. Inilah kata si bule, kalau ditanya bos jangan berbohong. Next time, don't lie. Scene beralih di mana ada 3 perempuan baru selesai mencari kayu bakar untuk memasak ikan teri di rumahnya. Si ibu ini adalah ibunya Jonah dan Kisna. Nanti Mimin kasih tahu siapa Jonah dan Kisna ya Besti. Ibu Jonah pengen banget makan sawi hasil kerja keras mereka karena selama ini hasilnya bukan sama mereka melainkan sama si tuan tanah. Saat itu si ibu ini sudah dilarang putrinya nggak usah ambil sawi itu karena mereka akan kena masalah besar. Namun ibu ini nggak peduli omongan putrinya karena mereka nggak mampu membeli sawi. Akhirnya si ibu ini memberanikan diri mencuri itu sawi. Ternyata perbuatan ibu Jonah dilihat anak buah si tuan tanah. अपना ही तो खेत है मैं थोड़ा सा तोड़ूंगी इतना सा चाची तू तो हमें. Saat ibu Jonah memasak sawinya, datanglah anak buah si tuan tanah ini. Ia langsung mengobrak-abrik masakan itu. Sardar memperingatkan ibu Jonah agar jangan mengambil sawi lagi. Kalau si ibu ini ingin makan sawi, lebih baik ditanam di tubuhnya saja. Ngeri ya bos. अब से याद रखना अगर साग खाने का इतना. Kemudian datanglah Carter. Ia menjumpai Jonah dan memberitahu bahwa ibunya saat ini menangis karena dihina anak buah si tuan tanah. Jonah yang mendengar kabar itu, ia hanya diam saja karena ia nggak bisa melakukan apapun untuk membela ibunya. Di sisi lain, seorang pemimpin agama kedatangan tamu. Si pendeta meminta mereka untuk masuk ke dalam rumah saja, jangan di luar menginjak tempat suci mereka. Karena batu itu memiliki kekuatan menurut kepercayaan si pendeta ini. Namun si tamu ini malah sok-sokan dan ia menginjak-injak lagi tempat kudus si pendeta. Lalu datanglah Kisna meminta si pendatang ini untuk menghormati perkataan si pendeta. Tapi tamu ini malah tenggel banget karena mereka merasa lebih kaya dari si pendeta. Dan hingga akhirnya di tengah perkelahian itu, datanglah Jaimal Singh menembak ke udara. Lalu Jaimal minta mereka segera menghentikan perkelahian itu. Kemudian Jaimal menawarkan Kisna untuk ikut bergabung bersamanya sebagai petarung, di mana Kisna akan mendapatkan kuda, senjata untuknya dan juga untuk saudaranya itu si Jonah. Namun Kisna di sini menolak tawaran Jaimal. बताऊंगा किसी दिन चलता हूँ. Setelah itu Kisna menjumpai 2 anak buah tuan tanah yang menghina ibunya tadi dan ia langsung menghajar mereka dengan rotan itu. Kisna pun kembali ke rumahnya dan memberitahu keluarganya bahwa ia telah menghajar 2 orang anggota kastil yang telah menghina ibunya. Ayah Kisna yang mendengar perbuatan anaknya, ia langsung meminta anaknya ini gak usah melawan orang kastil atau polisi karena mereka semua dekat dengan raja.
Kemudian Jonah meminta kakaknya juga agar nggak usah cari permasalahan dengan mereka karena jika orang rakyat jelata merawan orang kastil, maka peluru akan menghadang kepala mereka. Sementara Kisna punya prinsip jika ada yang menghinanya, maka ia akan melakukan pembelaan dengan kekuatan yang ia punya. Tiba-tiba datanglah inspektur, ia menangkap Kisna karena Kisna telah berani menghajar 2 orang anggota kastilnya. Lalu Kisna dihajar di kantor polisi sebagai hukuman atas perbuatannya. हमारी अक्कड़ निकाल दो बड़ा बदमाश बनता है Setelah Kisna keluar dari kantor polisi, ia pun menjumpai Jaimal dengan penuh amarah dan dendam di dalam hatinya. Kisna menjadi petarung dengan mengikuti Jaimal, di mana Kisna memiliki kuda juga senjata. Pada zaman ini, orang-orang yang memiliki kuda dan senjata mereka sangat ditakuti dan disegani rakyat. मेरा तेरे Setelah itu, Kisna menjumpai si tuan tanah yang telah memperbudak desa mereka dan juga yang telah menghina ibunya. Kisna memperingatkan si ibu tua ini bahwa akan tiba saatnya kastil milik tua ini akan dihancurkan. Lalu Kisna menjarah gelang emas milik si tuan tanah ini. Akibat perbuatan Kisna, ia pun menjadi buronan polisi. Jonah juga ditangkap dan ia dipaksa membuka mulutnya di mana saat ini keberadaan Kisna. Namun Jonah nggak memberitahu di mana saudaranya itu berada meski ia telah dipukuli si polisi. पता खून के रिश्ते क्या होते हैं 2 tahun berlalu Kisna bersama Jaimal. Mereka terus menjarah rumah-rumah daerah kekuasaan milik tuan tanah. Penduduk desa pun menjadi semakin resah karena perbuatan Kisna. Polisi selalu mencari Kisna, namun mereka enggak menemukannya. Scene berlanjut, adik perempuan Kisna akan segera menikah dan dilamar dari desa yang cukup jauh dari desa mereka. Di malam harinya itu Catra datang menjumpai ayah Kisna secara diam-diam. Catra memberikan emas perhiasan titipan Kisna untuk pernikahan adik perempuannya itu. Namun ayah Kisna menolak karena ia nggak mau putrinya memakai perhiasan hasil jarahan. लूट के माल से अपना घर भर लिया Setelah itu, Jaimal memperkenalkan Kisna pada Dogra. Dogra adalah seorang penjara yang kaya raya, ditakuti penduduk, dan ia saat ini menguasai 50 desa. Kemudian, Jaimal memberikan perhiasan kepada Dogra untuk menjalin pertemanan. Singkat cerita, Dogra dan Kisna menjadi sangat dekat dan mereka bertukar sorban masing-masing sebagai tanda persaudaraannya yang mana sebelumnya nggak pernah Dogra lakukan ini kepada siapapun. सही कहा पर पता नहीं Setelah sekian lama, akhirnya Kisna pulang kampung karena besok adalah hari pernikahan adik perempuannya itu. वापस ले आता ना तो आज सतयुग होना था हैं भाई हम दोनों की किस्मत ना एक Keesokan hari ketika acara pernikahan itu mau dimulai, ternyata pengantin laki-laki dan rombongannya disekap oleh Sardar, yaitu tangan kanan si tuan tanah. Sardar enggak mengizinkan pengantin pria dari desa manapun menikah ke rumah Kisna Maur. Alhasil pernikahan itu pun batal dan pengantin laki-laki ditangkap Sardar. Keesokan hari Kisna bersama Jaimal dan anak buahnya mereka menyerang Sardar yang saat itu melewati hutan. Di situ terjadi pertempuran. Semua anak buah Sardar tewas dan Sardar yang saat itu ingin melarikan diri dengan kudanya. Ia dihentikan Kisna dan Kisna pun menghabisinya. Kemudian Jaimal memberitahu Kisna bahwa orang yang barusan ia habisi adalah sepupu Raja Jin. Akibat tewasnya Sardar, ini akan menjadi bencana besar untuk mereka. Diperlihatkan istri Sardar melapor kepada Raja Jin karena suaminya telah dihabisi Kisna. Raja langsung memerintahkan Jenderal Horton untuk segera menemukan Kisna. Setelah itu Jaimal membawa Kisna menemui Dogra dan memberitahu atas apa yang telah terjadi pada Kisna. Di sini Dogra berjanji akan melakukan apapun yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan Kisna. Namun permasalahannya sekarang gak hanya polisi saja yang mencari Kisna, tetapi tentara juga ikut. किसी पे भरोसा नहीं करना खाना दाना जो भी चाहिए
Diperlihatkan datanglah Harton bersama anak buahnya menjumpai Dogra. Harton meminta Dogra untuk menyerahkan Krishna kepadanya dan ia akan mendapatkan hadiah dari raja yaitu gelang emas dan 500 rupiah akan menjadi milik Dogra. तेरे पास रख के गया है, वो सब तेरा। Sementara Krishna dan Chatra sedang di hutan markas persembunyian mereka. Krishna sudah menduga bahwa Jaimal akan mengkhianatinya. Lalu Dogra menyuruh Jaimal untuk menghabisi Krishna. Kemudian Jaimal datang ke goa persembunyian Krishna. Pada awalnya mereka bercerita, namun Krishna dan Chatra sudah was-was kepada si Jamal. Di tengah pembicaraan itu, Jaimal ingin menembak Krishna, namun tangan Krishna lebih cepat menembak Jaimal. Alhasil Jaimal pun habis. Di malam harinya itu, Krishna menemui Dogra. Di sini Krishna merasa dia nggak punya siapa-siapa lagi tempat ia bercerita dan Krishna sangat percaya kepada Dogra. Saat itu mereka sedang minum. Lalu Dogra minta izin sebentar masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian ketika Krishna bangun, ia melihat telah dikerumuni polisi bersenjata. Ternyata ini adalah perintah Harton yang bekerja sama dengan Dogra. Dogra mengkhianati Krishna yang telah menganggapnya sebagai saudaranya sendiri. Di sisi lain, Raja memerintahkan Harton agar tidak langsung menghabisi Krishna, melainkan ia akan disiksa mati pelan-pelan dan dimasukkan ke dalam air hitam. Kemudian seorang pendekar bernama Famalsi memberitahu keluarga Krishna bahwa Krishna telah meninggal. Krishna juga menitik pesan kepada Jonah bahwa dalang dibalik kematiannya ini adalah Dogar. Sampai Dogar tidak lenyap, maka jiwa Krishna tidak akan tenang. Krishna meminta adiknya untuk balas dendam atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Dogar kepadanya. तब तक मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। Kemudian Jonah mengambil sorban kakaknya dan memasangnya. Artinya Jonah sekarang sudah menjadi seorang petarung seperti mendiang kakaknya. Pada saat itu desa Maur ada pengumuman penting di mana tuan tanah orang Inggris yang bernama Banwari akan menyita semua properti dan juga hasil tani dan ternak desa Maur yang belum dibayar hutangnya kepada orang Inggris ini. Lalu datanglah si bule rentenir ini ke desa Maur untuk menyita properti desa. Namun datanglah Jonah bersama anggotanya. Mereka langsung mengepung kuda si rentenir dan Jonah langsung menembak si bule itu. Who are you? Kemudian Jonah membakar semua buku daftar hutang yang dipinjam penduduk desa Maur. Lalu Jonah mengumpulkan penduduk desanya dan memberitahu bahwa tuan tanah si bule telah ia habisi dan semua hutang desa Maur telah dihapus. Jonah berjanji kepada penduduk desanya bahwa ia bersama dengan pengikutnya akan menjaga desa mereka dari si tuan tanah, raja, dan polisi yang ingin memperbudak mereka. Jonah berjanji akan mempertaruhkan nyawanya jika ada orang yang mengeksploitasi orang miskin di desanya itu. Akibat perbuatan yang dilakukan Jonah, kini ia menjadi buronan polisi dan barang siapa yang bisa menangkap Jonah, ia akan diberi hadiah sepasang gelas, sepasang gelang emas, dan 1.000 rupiah. Jonah terus melakukan penjarahan kepada orang-orang yang kaya selama ini memperbudak orang miskin. Hasil jarahan yang didapatkan Jonah, mereka membagikannya kepada orang miskin. Di siang hari bolong, Jonah mendatangi rumah Dogra. Jonah memperingatkan Dogra bahwa ia akan tewas tepat di bulan purnama berikutnya karena Dogra telah mengkhianati kakak Jonah dan bahkan mengkhianati janji persaudaraan antara Dogra dan Krishna. Namun Dogra ternyata nggak takut dengan ancaman Jonah dan bahkan Dogra akan menunggu kedatangan si Jonah untuk menghabisi Jonah kembali di tangannya.
Setelah itu Dogra menemui Jenderal Harton untuk meminta bantuannya menangkap Jonah. Lalu Harton memberitahu permasalahan yang dialami Dogra kepada Raja. Raja berkata kepada Harton, jika Dogra mati, maka itu adalah kelemahan kerajaannya. Jika kamu nggak bisa menangkap pencuri kecil itu, aku tidak membutuhkanmu dan aku benci laki-laki yang tidak berharga, kata si Raja. Mengingat perkataan Raja, Harton pun menjadi kesal dan terbawa emosi. Lalu Harton menembaki orang-orang miskin yang ada di depannya dengan sesuka hatinya. Di malam harinya Jonah datang mendekati markas kepolisian yang dipimpin oleh Jenderal Harton. Jonah menembak ke arah langit supaya tembakan itu didengar para polisi yang ada di dalam markas itu. Kemudian Jonah memperingatkan polisi dan ia berkata, beraninya kalian menembaki penduduk desaku yang tidak bersalah. Lalu Jonah menantang polisi, jika mereka bisa menangkapnya malam ini, maka Jonah tidak akan pernah memegang senjata lagi. Namun jika Jonah bisa melarikan diri dari markas ini dengan hidup-hidup, maka polisi dilarang menyentuh penduduk desa Maur. Kemudian Harton dan seluruh polisi di markas itu langsung menyebar mencari Jonah. Sementara Jonah, ia berhasil melarikan diri. Lalu poster Jonah pun ditempel di berbagai desa. Jika ada yang menemukannya, ia akan dapat sepasang gelang emas dan 1.000 rupiah. Di malam harinya, sampailah Jonah di rumah saudara perempuannya yang sudah menikah. Saudaranya ini sangat bahagia melihat kedatangan kakaknya. Akhirnya setelah sekian lama, mereka bisa bertemu lagi. Saudara perempuannya ini meminta kepada Jonah untuk bermalam di rumahnya saja 1 malam ini saja, ya untuk melepas rindu mereka. Jonah pun menanyakan para pengikutnya apakah ia bisa bermalam di tempat saudaranya untuk malam ini saja. Setelah Jonah tertidur di rumah saudara perempuannya ini, tiba-tiba ia terbangun dan mendengar suara kaki anggota kepolisian yang mengerumuni rumah saudaranya itu. Jonah mengintip keluar, ternyata adiknya sudah disandra oleh anak buah Harton. Polisi kemudian meminta Jonah segera menyerahkan dirinya. Jika tidak, maka saudaranya akan habis di tangan polisi. Lalu Jonah menyerahkan dirinya agar adiknya ini bisa selamat. Ternyata Jonah dijebak oleh suami dari saudara perempuannya ini demi hadiah yang ditawarkan raja. Lagi-lagi Jonah dikhianati. Kemudian Jonah dibawa menuju penjara kepolisian. Banyak penduduk desa yang mengikuti Jonah karena bagi mereka Jonah adalah pahlawan yang membela hak orang-orang miskin. Di dalam penjara itu, Raja Jin datang menemui Jonah. Namun Jonah sama sekali tidak mau melihat Raja dan ia nggak peduli dengan namanya Raja. Raja pun berbicara kepada Jonah bahwa ia akan menangkap orang yang melakukan penghinaan terhadapnya dan akan dihukum berat. Namun Jonah lagi-lagi nggak peduli dengan ancaman Raja. Yang Jonah tahu, ia harus menghabisi Dogar untuk balas dendam atas kematian kakaknya. मान ने जिद पूरा करना सिखाया है। इतनी अक्कड़ अच्छी नहीं होती। Keesokan harinya, Dogar memberanikan diri masuk ke daerah hutan yang mana sebelumnya Dogar tidak berani ke hutan karena ada Kisna dan Jonah di sana. Lalu, Dogar menembaki orang miskin di desa itu tanpa ada rasa bersalah. Di malam harinya, Jonah berhasil melarikan diri dari penjara yang sangat ketat penjagaannya. Jonah pun menjumpai teman-teman seperjuangannya itu. Jonah menceritakan kepada teman-temannya bahwa ia berhasil melarikan diri karena dibantu oleh 2 orang polisi yang mengkhianati raja. Akibat perbuatan kedua polisi ini, mereka pun ditembak sampai tewas. Lalu Jonah mengumpulkan teman-teman seperjuangannya untuk bertaruh melawan Dogra. Jonah memperingatkan kepada pengikutnya, siapa yang takut dan tidak ingin mati, maka ia diperbolehkan kembali ke kampungnya dan Jonah tidak akan memiliki dendam dan akan tetap menghormati mereka. Namun siapa ingin ikut bersamanya, ia akan menghadapi kematian, yaitu menghabisi musuh. Ternyata semua pengikut Jonah, mereka ikut bertarung melawan Dogra.
Lalu mereka menuju istana Dogra. Dogra yang tahu bahwa Jonah telah datang untuk menyerang istananya, ia langsung mengambil pertahanan bersama anggotanya. Dogra langsung menembak satu anak buah Jonah, lalu tim Jonah menembaki tim Dogra. Pertarungan pun terjadi. Jonah dan timnya mendekati tembok istana Dogra. Lagi-lagi pengikut Jonah satu lagi tewas. Kemudian tim Jonah memberanikan diri masuk ke dalam istana Dogra. Sementara dari belakang Jonah menembaki anak buah Dogra. Untuk mengulur waktu agar anak buah Jonah bisa masuk lewat dari belakang, Jonah pun mengatakan bahwa ia hanya memiliki permusuhan dengan Dogra. Selain itu, tidak ada. Siapa yang tidak ingin lenyap di pertarungan ini, ia diperbolehkan mundur dan meninggalkan senjatanya. Karena pernyataan Jonah ini, banyak anak buah Dogra yang meninggalkan pertarungan itu. Sementara anak buah Jonah berhasil menaiki lantai atas istana Dogra. Kemudian terjadi lagi pertarungan yang semakin sengit. Anak buah Jonah pun semakin banyak yang tumbang. Tetapi Jonah dan anak buahnya tidak menyerah begitu saja. Mereka malah semakin bernafsu untuk menghabisi Dogra. Jonah pun berhasil menembak tangan Dogra. Anak buah Jonah juga berhasil mendapatkan Dogra. Namun ternyata peluru senjatanya telah habis. Lalu Dogra ingin melarikan diri. Namun anak buah Jonah semakin berdatangan dan mereka menembak kaki Dogra. Dogra akhirnya gak bisa lagi berjalan kemana-mana. Lalu datanglah Jonah dan ia menanyakan apa yang membuat Dogra mengkhianati persaudaraan yang telah ia buat janjinya dengan Gisna. Lalu Dogra mengatakan bahwa uang adalah kekuasaan. Dengan semakin banyak uang, aku semakin kuat dan memiliki kekuasaan. Aku akan memilih uang ketika aku ditawarkan gelang emas dan 500 rupiah atas nyawa kakakmu itu. याद रखना मेरे सामने कृष्णा और दौलत दोनों। Jonah pun sangat marah dan ia membalas semua kejahatan Dogra yang telah merampas harta desa Maur, yang telah menghabisi orang-orang miskin di desa Maur, dan yang telah mengkhianati kakaknya yaitu Gisna. Dogra pun tewas. Inilah namanya uangmu tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Keesokan hari Jonah mau beribadah ke kuil. Ia meninggalkan senjatanya kepada anggotanya. Sementara Jonah beribadah di dalam, temannya yang lain menjaga di luar. Lalu Jonah membawa persembahannya untuk berdoa di kuil. Tiba-tiba ada seorang wanita datang di samping Jonah. Perempuan ini berkata, "Jonah, suatu saat nanti akan ada bahaya di kepalamu, namun tetaplah maju terus dan membantu banyak orang." Tiba-tiba si perempuan ini pergi menghilang. Di luar kuil, Harton dan anak buahnya telah mengelilingi tempat ibadah ini. Polisi meminta Jonah segera keluar dan menyerahkan dirinya. Anak buah Jonah yang berjaga di luar, ia langsung menembak polisi. Dan tiba-tiba perhatian semua polisi itu kepada tembakan yang datang. Jonah pun langsung segera keluar dari kuil itu. Anak buah Jonah bertarung melawan para polisi. Sementara Chatra dan Jonah terus berlari ke hutan untuk menyelamatkan diri. Lalu Harton meminta anak buahnya untuk fokus mengejar Jonah saja. Dan Chatra pun lolos melarikan diri. Sampailah Jonah di tebing dan ia berhenti berlari karena di depannya adalah jurang yang sangat dalam. Sementara di belakang telah datang si Harton bersama anggotanya yang bersiap untuk menghabisi Jonah. Jonah pun berpikir sejenak dan ia teringat perkataan seorang perempuan sewaktu di kuil tadi. Jika ada bahaya tepat di kepalamu, jangan takut, teruslah maju. Lalu Jonah berlari melompat ke jurang itu dan film berakhir. Film yang dalam banget pesan moralnya. Dari film ini kita bisa mengambil nilai positif. Yang pertama, jadilah pemuda, pemberani, dan punya akal serta perhitungan dalam pertempuranmu. Kedua, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Yang ketiga, jadi orang miskin itu menyakitkan. Baiklah Besti, sekian alur cerita film India Maur 2023. Bagaimana pendapatmu tentang video yang satu ini? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah dan subscribe juga channel ini supaya kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari Lonceng Film. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.